Shalom, sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas atau tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya, Nyonya Tambun Sintua Pelita Borusinaga, dengan sukacita akan melayani sebagai pelayan pendamping pembawa renungan pada pagi hari ini, Senin 26 Agustus 2024. Renungan akan dibawakan oleh Sintua Anggiat Siombing dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, mari kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Baik saudara, kita berdoa. Segala puji syukur untuk-Mu Bapa di sorga atas penyertaan Tuhan di napas kehidupan kami hingga pagi ini. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kebenaran firman Tuhan akan kami dengarkan dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami untuk mengarungi kehidupan kami hari ini dan hari selanjutnya. Berfirmanlah Engkau Tuhan untuk menyertai kami, menemani kami di setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat kami masing-masing. Karena kuasa Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yunus 2 ayat 1-11. Yunus 2 ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas dimanapun saudara berada pagi ini. Kiranya tetap bersukacita dan semangat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Sintua Anggiat Sarawah Ziombing dari HKBP Kernolong. Saudaraku, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan Inang Sintua, Nyonya Tambun, Sintua Pelita Boru Sinaga, kitab Yunus pasalnya yang kedua dimulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan konsep topik yang kita ambil pagi ini saudaraku adalah doa ucapan syukur Nabi Yunus. Yunus melarikan diri dari panggilan di hadapan Tuhan. Dia tidak menginginkan pertobatan penduduk Niniwe yang terkenal dengan kekejaman mereka. Di dalam kedaulatannya Tuhan mengejar Yunus dengan maksud untuk mengungkapkan kebebalannya, menunjukkan ketidakkonsistenan hidupnya, dan juga mengajarkan kemurahan melalui orang-orang asing dan memberikan cicipan kekuasaan Tuhan dalam menyelamatkan orang-orang asing. Para pendengar, tentunya kita jeli dan bertanya jawab tentang nasib Nabi Yunus. Di pasal sebelumnya, Yunus tidak terlihat takut. Dia tidak berdoa. Nada penyesalan pun tidak terlihat dari ucapannya. Dia tampaknya sudah siap untuk mati. Dia lebih milih mati daripada penduduk Niniwe yang jahat diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana nasib Yunus saudaraku? Bagaimana pula dengan rencana Tuhan bagi penduduk Niniwe? Di Yunus pasal 1 ditunjukkan anugerah dan kedaulatan Tuhan dalam segala rencananya. Anugerahnya terlihat jelas pada saat dia mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Penyelamatan ini terbilang cukup menarik saudaraku. Sebelumnya awak kapal sudah berusaha menyelamatkan Yunus dengan cara melabuhkan kapal di daratan. Tetapi mereka tidak sanggup melakukannya karena badai yang sangat besar pada saat itu. Tuhan ingin mengajarkan kepada Yunus bahwa keselamatan datang dari Dia, bukan dari manusia. Tuhan ingin menampilkan anugerahnya dalam kehidupan Yunus. Kedaulatannya terpampang jelas melalui sarana keselamatan yang tidak terduga. Sebagai Allah yang menjadikan lautan, Tuhan juga berkuasa atas segala makhluk yang ada di dalamnya. Dia berkuasa mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Berdasarkan pemetaan spesies di lautan Mediterania pada saat itu, ikan besar itu kemungkinan besar sekali adalah sejenis ikan paus atau hiu putih. Tidak ada cara untuk memastikan yang mana. Pandangan tradisional tampaknya lebih berpihak kepada alternatif yang pertama. Saudaraku, sebelum menyelidiki acara detail penjumpaan Yunus dengan Tuhan di dalam perut ikan, ada baiknya kita menyinggung secara historis terlebih dahulu. Banyak skeptis dan teolog yang meragukan cerita tersebut. Benarkah cerita ini tidak masuk akal? Saudaraku, pertama, kitab Yunus secara umum tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai sebuah dongeng atau mitos. Banyak detail cerita yang terlihat historis. Misalnya ayah Yunus adalah Amitai. Rute perjalanan Yunus dari Israel ke Yopa ke Tarsis memang jalur yang lazim pada waktu itu. Luas kota Niniwe adalah 3 hari perjalanan jauhnya. Mereka yang sungguh-sungguh mengenal mitologi kuno pasti dengan cepat merasakan perbedaan antara kisah ini dengan berbagai mitologi kuno. Kedua, pertobatan penduduk Niniwe pasti melibatkan peristiwa yang luar biasa. Mereka terkenal sangat jahat dan kejam. Negara mereka jauh lebih besar daripada bangsa Israel. Dalam opini orang-orang kuno, ini berarti bahwa dewa yang mereka sembah lebih hebat daripada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Kita memang tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana keajaiban itu dilakukan oleh Tuhan. Dia mungkin langsung melembutkan hati mereka. Dia mungkin melakukannya melalui pengalaman Yesus yang menunjukkan di pasal 2. Adakah yang lebih indah daripada pertobatan penduduk Niniwe yang menyembah Dagon, dewa ikan?
melalui pemberitaan seorang nabi yang berhasil selamat dari dalam perut ikan? Tidakkah mereka akan berpikir bahwa Yunus lebih hebat daripada dewa yang mereka sembah? Jika Yunus dimuntahkan di pesisir pantai dekat Niniwe, pada saat itu ada para saksi mata. Hal itu akan semakin menambah elemen dramatis dari kisah-kisah di atas tadi. Saudaraku pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun saudaraku berada, dalam kondisi apapun, beberapa laporan modern menunjukkan ada orang yang berhasil selamat sesudah berada di dalam perut ikan paus selama beberapa hari. Misalnya saudaraku, seorang pelaut yang bernama James Butley di Pulauan Falkland, Samudra Atlantik Selatan. Walaupun berita ini masih mengundang banyak perdebatan, banyak orang setuju bahwa paus sperma dewasa yang panjang tubuhnya 18 meter pasti tidak akan mengalami kesulitan untuk menelan sebuah objek yang sangat besar. Keempat, peneguhan dari Tuhan lain. Nabi Yunus juga disebutkan di salah satu kitab historis Alkitab, yaitu di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Tuhan Yesus bahkan secara khusus menyamakan kematiannya selama 3 hari 3 malam dengan peristiwa Yunus di perut ikan. Kelima saudaraku, jika ateis adalah benar, kisah Yunus terlihat sangat masuk akal. Terlepas dari beragam argumen maupun bukti yang dipaparkan seseorang, yang lebih banyak berperan adalah asumsi dasarnya. Masing-masing orang, baik orang Kristen maupun ateis, sama-sama mempunyai asumsi tersebut. Jika ia menganut naturalisme atau ateisme, ia pasti akan langsung menolak histori kisah ini, karena dianggap tidak masuk akal. Sebaliknya saudaraku, seseorang yang meyakini keberadaan Tuhan pasti tidak akan mengalami kesulitan untuk mempercayai mujizat dari Tuhan. Mayoritas penafsiran Alkitab setuju bahwa apa yang diucapkan oleh Yunus di pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9 merupakan refleksi balik atas peristiwa yang terjadi. Maksudnya saudaraku, doa ini merupakan rangkuman pergulatan rohani Yunus dengan Tuhan selama 3 hari di dalam perut ikan. Bentuk masa lampau di ayat 2 mengarah pada kesimpulan ini. Selain itu, keteraturan struktur dan keindahan kata-kata dalam doa ini rasanya sulit dihasilkan pada situasi yang sangat mencekam di dalam perut ikan. Sama-sama ditutup dengan baitmu yang kudus. Awal bait 1 sama dengan bait 2, yaitu doa yang dijawab. Kata merangkum muncul di ayat 3 dan di ayat 5. Pengalaman pahit saudaraku yang dialami Yunus mengajarkan beberapa poin teologi kepada kita. Kita belajar bahwa siapa saja yang melarikan diri dari Allah pasti akan semakin terpuruk. Keterpurukan hidup Yunus terlihat begitu sangat progresif. Dari Israel ia turun ke Yopa. Dari Yopa dia turun lagi ke bawah, bagian bawah kapal. Lalu ia turun ke dalam perut ikan dan dasar bumi. Kini dia berada di dunia orang mati dan tengah-tengah orang mati. Kita juga saudaraku belajar bahwa keterpurukan seringkali menjadi sarana pengenalan diri kita masing-masing. Tak kala Yunus ingin melarikan diri sejauh mungkin dari hadapan Tuhan, ia tampaknya tidak benar-benar memahami konsekuensinya. Jauh dari Tuhan berarti jauh dari kebaikannya. Di dalam perut ikan dia baru mengecap bagaimana rasanya jika seseorang benar-benar diusir dari hadapan Allah. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Ayat 2a. Pada waktu masih di atas kapal, Yunus terlihat tetap segar, tetap tegar, tidak ada ketakutan, tidak ada doa yang dipanjatkan. Situasi ini berubah total ketika ia begitu dekat dengan kematian. Kematian terasa begitu nyata saudaraku, misterius dan menakutkan bagi dia. Kematian membuat siapa saja terlihat begitu lemah dan tidak berdaya. Doa kini menjadi sesatunya andalan yang tersisa. Saudaraku pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun Anda berada, pelajaran terakhir yang penting adalah anugerah Allah adalah kehidupan yang ditujukan untuk rencananya. Para penafsir setuju bahwa Yunus tidak langsung mati pada saat ditelan oleh ikan besar. Dia masih sempat berdoa. Pasal 2 ayat yang pertama. Walaupun demikian saudaraku, banyak yang memperdebatkan apakah sesudah itu Yunus mati atau tetap hidup selama 3 hari. Sulit menentukan secara pasti opsi mana yang tepat. Jika harus memilih, opsi pertama tampaknya lebih masuk akal. Istilah dunia
orang mati. Pintunya berpalang di belakangku dan untuk selama-lamanya dia tenang. Dan engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, secara konsisten mengarah pada pengalaman kematian. Kecuali jika semua ungkapan ini hanya bersifat puitis tanpa elemen histori. Analogi antara pengalaman Yunus dan kematian Tuhan Yesus memberi dukungan ke arah yang sama. Kecuali analogi yang diberikan oleh Tuhan Yesus hanya dari sisi waktu, bukan dari sisi pengalaman. Yunus tidak hanya diselamatkan dari kematian. Dia diselamatkan untuk menggenapi rencana Allah bagi penduduk kota Niniwe. Tidak cukup bagi Yunus untuk mengakui bahwa keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan dan alat bukan tujuan akhir. Tidak cukup bagi Yunus untuk terus-menerus menikmati pengalaman ajaib di perut ikan. Dia masih harus menunaikan tugas yang belum tuntas. Ikan besar pun memutahkan dia ke darat. Seperti itulah cara kerja Allah di sepanjang Alkitab. Kita diselamatkan secara anugerah dengan tujuan tertentu, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sejak kekekalan kita. Kebaikan Allah bukan hanya untuk disyukuri dan dinikmati, namun juga untuk dibagi kepada sesama manusia. Saudaraku pendengar, maka di dalam perut ikan ternyata ia masih hidup, lalu tetap berseru kepada Tuhan. Ia merasa bahwa dirinya secara praktis sudah mati, tapi Tuhan mendengarkan doanya dan menyelamatkan doanya. Saudaraku, orang percaya hendaknya jangan putus asa. Dalam situasi yang sangat buruk apapun, seperti Yunus, kita harus berseru kepada Allah atas kekuatan Allah untuk meminta kemurahan dan pertolongannya, serta menyerahkan segala napas kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Yunus sadar bahwa tidak taat dan tahu bahwa yang melemparkan dia ke dalam laut adalah jikalau diusir dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Teringat akan Tuhan artinya bahwa Allah menjadikan kehadirannya yang begitu hidup dan di sekitar kita, sehingga kita harus berseru kepadanya di setiap saat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bila kita berdoa, saudaraku, kita harus percaya bahwa doa-doa kita sampai ke hadapan Allah Bapa di surga. Pada saat Yunus mempersembahkan korban syukur dan pujian yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah turun untuk menolongnya. Maka saudaraku, marilah kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dalam titik nadir yang paling rendah sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Allah, Tuhan kita Yesus adalah Allah yang sangat baik, yang menolong napas kehidupan kita dimanapun kita berada. Yakin dan percayalah, Kristus ada menyertai kita sepanjang masa. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap senyum. Senyum kita adalah berkat Tuhan untuk sesama kita. Jadikan kita menjadi pilar-pilar Kristus untuk memberitakan nama baik Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bekerja saudaraku, selamat bertugas, jadikan dirimu yang terbaik. Jadikan kita menjadi yang terbaik walaupun kita bukanlah orang-orang baik. Tuhan Yesus memberkati, jadilah Yunus-Yunus masa kini yang menyerahkan napas kehidupan kita hanya ke dalam penyertaan Tuhan. Salam pagi, Tuhan Yesus berkati, dan selamat beraktivitas seluruh karyawan teman-teman yang ada di Radio Pelita Kasih yang tercinta dan HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua Anggiat Sihombing di nomor HP 0812 9837 653. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Renungan Harian Shalom ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Dan tersedia juga
renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Kami distribusikan melalui online dan juga dalam cetak bentuk buku per 2 bulan. Bagi yang ingin mendapatkannya dapat menghubungi kami. Ruang serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 300 kursi. Bisa dibagi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan ruang serbaguna dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 3909785 atau nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Lumban Raja Boru Sinaga dengan nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja HKBP Kernolong adalah gereja pertama di luar Pulau Sumatera, beralamat di Jalan Keramat 4 Jakarta Pusat, dan pada tahun 2024 ini akan genap berusia 105 tahun. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu pertama, ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tariorang, bersama 26 orang sintua. Tim doa. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Mengatakan
Oh